Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina walana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah wa hafizakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah atau qudwatun hasanah, bahkan menjadi rahmatan lil alamin bagi makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itulah, maka di dalam setiap kehidupan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan sirah Nabi SAW, terdapat banyak hikmah, terdapat banyak ibrah, pesan, nasihat, bukan hanya dari segi fikih ibadahnya saja, akan tetapi melebihi dari itu semua. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya mementingkan akan hablum minallah atau ikatan kepada Allah, akan tetapi juga kita dituntut untuk menyambung tali dengan sesama manusia dan secara umum yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di dalam sirah Nabi SAW juga kita akan mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan mukjizat Rasulullah SAW. Setiap hari kita membaca Al-Quran dan kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai imam kita, agar selalu melangkah ke hal-hal yang lebih baik dan dengan cara-cara yang baik. Tentu Al-Quran ini sendiri, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Pada sesi kali ini kita tidak akan banyak membahas tentang mukjizat, yaitu yang selama ini kita pahami dalam benak kita. Mukjizat adalah amrun khariqun lil adah, yaitu suatu perkara yang luar biasa atau kejadian luar biasa yang tidak biasanya terjadi pada manusia umumnya. Akan tetapi pada sesi kali ini kita akan mencermati dengan betul, kita akan memperhatikan betul di setiap kisah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan al-kainat semuanya, atau ciptaan Allah secara umum, yaitu baik bagaimana hubungan Rasulullah dengan benda mati, bagaimana hubungan Rasulullah dengan binatang, tumbuhan, manusia, bahkan para malaikat. Para pendengar rahimakumullah wa hafizakumullah, Rasulullah SAW begitu sangat dicintai oleh makhluk Allah yang lainnya, bukan hanya para sahabat, bukan hanya manusia, bukan hanya para malaikat, akan tetapi Rasulullah SAW sangat dicintai bahkan oleh partikel terkecil di dunia ini pun beliau sangat dicintai. Jika ada yang bertanya mengapa demikian, maka jawabannya adalah ada dua hal yang menyebabkan Rasulullah dicintai oleh setiap makhluk Allah yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun yang Allah pilih menjadi kekasihnya, niscaya para makhluk yang lainnya yang Allah ciptakan pun juga akan mencintai kekasihnya yang satu ini. Lalu kemudian hal lain yang menyebabkan Rasulullah SAW dicintai oleh seluruh makhluk, yaitu sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Maka Nabi kita Muhammad SAW dikaruniai oleh Allah menjadi rahmat yang akan membawa rahmat kasih sayang bagi makhluk Allah yang lainnya, baik itu yang hidup maupun yang kita saksikan, yang kita pandang. Dia hanya sebuah benda mati seperti batu, tumbuhan, dan lain sebagainya, yang tadinya di antara mereka ada yang tidak berbicara, akan tetapi dengan diberikan kemuliaan oleh Allah, dihampiri oleh Rasulullah, maka mereka dapat berbicara. Mereka keluar dari asal kejadian penciptaan mereka. Maka kita akan memulai dengan tingkatan yang pertama dalam asal kejadian, yaitu tingkatan al-jamad. Di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan jamad, yaitu benda mati. Nabda bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah.